Selamat datang Ko Budi. Ini saya Andrew sebagai host. Kali ini kita akan berbicara soal uh, bagaimana caranya supaya anak-anak muda karena target audiens kita KKMK, kita gimana caranya anak-anak muda bisa apa istilahnya punya apa ya, peta ya, bukan peta sih sebenarnya kata-katanya, kompas ya. Kemarin kita udah bahas gimana caranya mereka bisa punya kompas, jadi mereka tahu mereka pengennya kemana. Ya, Setuju. dan ya karena dalam hidup itu pilihannya banyak banget ya. Jadi kayak anything you can get. Cuman masalahnya kalau kita nggak tahu apa yang kita mau gitu atau kita mau menuju kemana itu repot banget. Itu sama aja Setuju. kesoalayan nggak ada daftar belanja gitu. Kayak Betul. ujung-ujungnya berantakan banget semuanya gitu. Jadi Dan harapan saya uh, setelah menonton video ini nanti mereka akan tahu gitu loh, ada guidance. Itu aja Kak Budi. Oke, Kak oke, Budi waktunya. ya. Mari kita mulai dengan doa dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, agar dialog ini memberkati kami dan para audiens kami. Syukur padamu Tuhan, tantanganmu senantiasa menyertai kami, akan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Dalam Bapa dan Putra Kudus Amin. Jadi, mengambil analogi tadi yang belanja ke supermarket, Iya, kalau dalam hidup tuh lebih parah. Jadi saya pernah diceritain sama adik saya, dia kenal seorang pengusaha sukses. iya. Ini kata-kata saya setuju banget. Dia bilang, kita tuh nggak takut manjat gunung. Takutnya sudah nyampe ke puncak, begitu lihat baru sadar, loh saya manjat gunung yang salah. Nah, Pernah nonton sih. itu yang gawat gitu kan makanya kan. Jadi kita tuh udah usaha seumur hidup, habis-habisan mencapai puncak sukses, ternyata itu bukan yang kita inginkan. Oh iya. Iya. Itu yang bahaya. Makanya udah nyampe ke atas puncak gunung, ternyata waduh saya naik ke atas gunung yang salah. Nah ini cilaka nih. Masalahnya umur itu nggak bisa diambil balik gitu loh. Iya, iya. Kalau kita salah beli atau apa, oke duit tuh bisa dicari kembali, umur Iya, nggak bisa. iya. Nah makanya jadi paling bagus itu ya dari mulainya jelas. Jadi kita jangan sampai udah kemana-mana ternyata nyasar gitu kan. Maunya itu ya dari pertama udah di arah yang jelas gitu. Hmm, iya. Jadi misalnya kalau kita analogikan gini, ada banyak olahraga kan, tapi ada olahraga tertentu itu seperti umpamanya lari. Itu ada cabang sprint, ada cabang maraton. Kalau kita Iya. perhatiin kan, ada sprint, ada endurance. Nah, jangan setelah lu jadi juara sprint ternyata lu lebih berbakat di endurance. Ya, udah latihan setengah mati di sprint ternyata bakat lu di endurance gitu kan. Bisa Kalau juga. aja lu latihan maraton lu udah juara gitu. Nah, ini udah keburu 10 tahun latihan gitu masalahnya. Iya, Ini udah susah gitu kan. Nah, iya. jadi waktu nggak bisa kembali, Anda nggak bisa jadi juara. Dan bagaimana menghindari masalah ini? Saya pribadi bilang itu tergantung dari Tuhan. Hmm, Jadi manusia menentukan itu nggak bisa, kalau saya bilang. Yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingannya, supaya kita diarahkan. hmm. Jadi Tuhan itu ibarat kata bukannya peta, dia itu mercusuar. Mercusuar. Jadi kita tahu, nah, ada di situ gitu loh kan, jelas tuh titik terang di tengah gelap gitu, atau bintang biduk di langit gitu, itu Iya. utara gitu. Nah, Hmm, terus jalannya yang berkaliku itu, wah itu baru kita ngomong tuh karir path kita gitu kan istilahnya kan. iya. Karena misalnya satu orang itu dapat berkat nih, Iya. Tuhan bilang lu harus memberkati orang lain misalnya. Hmm, Nah, memberkati orang lain ini kan terlalu abstrak gitu kan. iya. Dalam artian apa nih Tuhan? Makanya kita perlu nanya juga gitu kan, Tuhan maunya kemana nih? Berkati orang lain itu bisa jadi dokter, bisa jadi apa. Tapi kalau dia minta kamu untuk mengajar misalnya. Hmm, iya. Mengajar apa? Ya kan? Jadi guru, dosen, itu kan guru dari level TK sampai universitas kita bicara. Iya, itu luas sekali. Hmm. Ya kan? Atau bisa seperti kita begini juga, ya, Iya. membagikan pengetahuannya kepada umum, kepada publik. Nah, di situ kita perlu tahu tuh makanya. Nah, dari situ makanya kalau Tuhan bicara umpamanya dia ini harus melayani, mengajar sesama, Tuhan kau ingin saya kemana? Gitu kan. Nah, katakanlah Tuhan mengatakan dia bidang eksakta gitu dapatnya. Hmm, Oke, kalau iya. bidang eksakta kan baru mirip kita kan gitu kan, Hmm, matematika, fisika, kimia atau apa gitu kan. Nah, iya. itu baru kita bisa trace tuh.
ya kan karirnya kemana nih, karir path-nya nih kalau kayak gini, ya kan pendidikan yang dibutuhkan apa. Nah, baru kita bisa bicara itu penunjang-penunjangnya. Dari mana sekarang kita sudah banyak dibantu ya, dengan tes-tes zaman sekarang, ada tes IQ, ada tes apa, Bakat juga. kemampuan-kemampuan gitu. Jadi kita bisa ngelihat ya strength point-nya di mana kan. Iya, Nah, jadi kita bisa tahu nih, oh kalau umpamanya orang ini kuat di logic gitu, jadi bagusnya dia karirnya ke situ arahnya gitu kan. iya, Udah itu termasuk petunjuk dari Tuhan gitu kan, general general guidance gitu, ke arah yang umum. Oh iya, ini kita ke arah seni misalnya, anak mhm, ini kreativitas tinggi misalnya gitu kan. iya, Kreativitas juga kreativitas macam-macam murni juga. seni atau ada engineering-nya Mmm, gitu loh. Ada creative engineering loh, jangan salah. mhm, Creative engineering itu banyak sekali dipakai untuk, inovasi teknologi baru. Orang-orang yang jadi desain otomotif misalnya, itu creative engineering. mmm, Itu iya, bukan kayak pelukis gitu misalnya, gambar komik bagaimanapun gitu, kan nggak bisa. Kita masih terikat akan hukum-hukum alam kan, mobil itu iya, aerodinamis, dia masih benar, harus nyetirnya kemana, masih ada batasan-batasan ilmu pengetahuannya gitu. Termasuk juga pandangan mata dari si pengemudi itu ke jalan yang jelas apa tidak. Nah, di situ makanya itu creative engineering. Termasuk orang-orang yang mendesain kayak NASA gitu, mhm, Mars rover gitu kan, itu robotnya kan belum ada gitu kan. Itu dibutuhkan kreativitas, bagaimana dia bisa menciptakan satu robot autonomous, bergerak sendiri, nggak ada remote-nya, bisa menjelajah, dan bisa melewati medan yang sangat-sangat hancur gitu kalau saya bilangnya, medan yang nggak ada jalannya gitu kan. Nah, barang ini bisa menjaga diri nggak sampai kebalik, dan bisa melakukan riset gitu. mhm, Di situ dibutuhkannya creative engineering. Nah, tipikalnya ini yang saya dapat sebagian ya. Jadi saya tidak bisa bicara banyak karena saya bukan ahli pendidikan. iya, Tapi di situ kayak contohnya anak saya itu satu di creative art, benar-benar kreatif dalam melukis, menggambar dan sebagainya, dengan strength point di bahasa sebetulnya. Ya jadinya tuh jago sekali kalau argumentasi dan berdebat. mmm, Itu tuh termasuk seni gitu. Walaupun ya idealnya sih Anda bikin lagu ya kalau saya bilangnya, atau iya, penulis cerita atau puisi gitu, tapi ya dia jagonya ke situ gitu. iya, Seorang pembicara dan kalau berdebat emang jago sekali. Jadi mmm, kemampuan strength dia di bahasa dengan, eee, strong point yang kedua juga jadi apa ya, argumen kali ya? basis kreativitas dengan wujud dalam bahasanya yang dominan gitu. Karena ada orang yang dominan di musik, ada yang dominan di, eee, lukis kan, gambar atau patung gitu misalnya Mmm, dominasi. Nah, sementara anak saya yang laki itu kreatif tapi engineering. Dia kalau bikin Lego itu menarik sekali, bisa kebuka, bisa berubah apa, wah bisa transforming sana sini gitu, makanya lucu sekali. Itu kita nggak ada ide sama sekali kenapa bisa jadi kayak begini ya, menarik sekali gitu. Nah, itu creative engineering. Jadi dia bukan kreatif suruh bikin patung, bikin enggak, dia bikinnya kendaraan, bikin apa-apa, dan itu semuanya ada strukturnya gitu, nggak iya, sembarangan gitu kan. Ini ada mhm, engselnya, ini bisa dibuka apa, ini dia punya shield apa, dia bikin tank bisa kebuka apa. iya, Wah lucu banget bisa transformer gini, ada yang pesawat terbang dia berubah jadi kapal, wow, lucu sekali itu mah. Oh, ya. wow, Ya, itu ada di account dia sih, di IG dia. wow, Makanya dari situ kita bisa lihat ini kan, ini strength point manusia tersebut. Nah, dari sisi saya sebagai orang tua, saya mengarahkan ke situ. Karir ke depannya apa? Robotik atau toy design, bisa juga. Karena desain mainan itu banyak sekali membutuhkan kreativitas, oh iya, tapi engineering. mhm, Ya kan? Jadi kita bicara kayak mainan mobil remote control, pesawat remote control, segala macam, itu semua kreativitasnya tinggi sekali, tapi butuh engineering juga di balik itu. iya, Atau, mainan favorit saya, airsoft. mhm, Airsoft itu kan replika dari senjata asli kan, mmm, tapi nembaknya non lethal, iya, bentuknya sama, mekanisme kerjanya sama sekali berbeda. Nah, gimana kita bisa ngakalin gitu istilahnya kan, mereka mhm, bisa menciptakan mekanisme untuk menggantikan peluru hammer yang asli itu jadi dengan sesuatu melalui yang ya non lethal gitu, bukan nembakin peluru, nembakin bola-bola plastik gitu kan, itu sama sekali berbeda loh sistemnya, projectile segala itu beda semua. Jadi kaliber juga lain, mmm, tenaga lain, sumber energinya dari mana ya kan, pakai mhm, gas, mhm, pakai dikokang satu-satu, ada juga mhm, yang pakai elektrik, pakai baterai, nggak pakai motor. iya, Nah itu kreativitas semua itu kan, ada orang tertentu yang sangat cerdas sampai mampu menciptakan mainan seperti itu gitu. iya, Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, creative engineering ini sering sekali kita jumpai tanpa kita sadari. Zaman sekarang ini kalau Anda pegang gadget, itu bentuk creative engineering. oh iya, iya, Nah, dan yang paling banyak itu ada di software. mmm, Orang kalau main game,
itu creative engineering. Hmm. Mereka bisa menciptakan game kan, itu game flow-nya segala macam, tetek bengek, itu semua perlu kreativitas tinggi. Tapi Iya. harus terjemahkan ke dalam bahasa programming yang bersahabat untuk user friendly gitu. Jadi user friendly gitu, bersahabat untuk pemakai kan. Iya. Kalau game itu keren segala macam, tapi sulit untuk dimainkan, orang Wah, bisa main, pasti nggak ada bisa yang populer. suka. Iya, maka di situ kita bisa lihat antara aplikasi yang populer itu biasanya interface-nya mudah dimengerti, mudah digunakan. Nah, sementara yang tidak disukai orang itu ya karena sulit dipakainya. Interface-nya tidak intuitif, ya kan, Iya. terlalu rumit, terlalu teknikal. Nah, jadi Dan bahkan, ini sorry saya akan potong, kalau ya, game itu saya ngelihat bahwa ada game di mana kalau misal kita nggak perlu belajar lagi gitu cara bermainnya di dalamnya, kayak apa yang exactly, nempel-nempelan di dalam exactly. game yang satu dengan yang lain semuanya sama gitu, cara mainnya segala macam. Bedanya paling ada story-nya atau warna tokohnya dan map-nya segala macam. Tapi yang pertama kali memunculkan ide game, jadi saya nggak tahu ya umur kamu berapa gitu. First person shooter game, genre-nya yang pertama kali Hmm. mengeluarkan itu siapa gitu kan. Itu kan udah revolusioner sekali gitu waktu Iya. itu kan. First person shooter tuh nggak pernah ada sebelum itu, atau ada yang muncul. Ya, tapi first person shooter itu terus uh, yang bikin meledak itu kan akhirnya jadinya Counter Strike yang Iya. benar-benar jadi global fenomena. Iya. Nah, terus kayak ada beberapa hal yang kita nggak bisa duga. Contoh StarCraft muncul, Iya. RTS kan, Iya. StarCraft, terus Warcraft ya kan yang sihir-sihir. Tapi mereka itu tidak pernah betul-betul ngebum. Yang ngebum malah Dota, Iya yang modifikasi jadi iya. hero play malah, makanya yang betul-betul jadi international competition gitu kan. Nah, Iya, karena jadi kita nggak pernah tahu akan dibawa kemana dan mana yang bisa sukses. Ini juga yang membutuhkan kreativitas makanya kan, hmm, dari dasarnya seperti apa, tapi ternyata yang sukses malah yang lebih sederhana gitu kan. Mungkin karena terlalu hmm, rumit Warcraft dan Starcraft itu gitu kan. iya, Dota iya, kan relatif lebih sederhana kalau saya harus bilang ya, mining segala macam. dibandingkan gamenya. Karena itu kan, ya makanya kita bicara bangun markas, bikin unit, Iya, masih tempur, masih ngatur, multitaskingnya terlalu rumit iya, gitu mungkin kan. ternyata yang Jadi sederhana banyak yang orang yang tidak bisa menikmati lagi. Ya, hmm, buat kebanyakan orang itu udah kerja keras. Buat saya Dota aja udah susah sekali gitu kan. iya, Nah, tapi di situ makanya kita bisa melihat mana sesuatu sukses atau tidaknya sulit sekali ditentukan dari teknologi itu sendiri hebat atau enggak. Tapi apakah bisa diterima dan dinikmati oleh khalayak? Maka dari situ kita bisa lihat ini dibutuhkannya kenapa creative engineering itu di situ. Ini cerita nyata. Jadi saya dulu waktu kuliah pernah dia dapat tamu agung. Saya nggak pernah lupa beliau. hmm, Namanya lupa saya, tapi saya nggak pernah lupa orangnya. Pengalaman yang luar biasa. Dia itu pensiunan dari IBM. hmm, International Marketing Manager untuk IBM Server AS400. Itu tahun 90-an. Zaman-zamannya server worksing, iya, bisnis server masih masih jaya-jayanya lah. Di situ AS400 adalah bisnis server terkecil. Jadi bisa dimiliki oleh perusahaan individual. Sebelum itu server perusahaan itu gede-gede mahal-mahal. iya, iya, Jadi mereka jual di Amerika pertama kali. Amerika ya American. They hmm, want it big, bold, strong, fast ya. iya, Bentuknya kotak, sangar gitu kan. Wah, keren, kokoh, kuat, cepat. Nah, pada saat mereka memprogram softwarenya, jadi itu head programmer engineer-nya gitulah. Itu kita masih masukin kode ini baru masuk ke work screen. hmm, Oh, gitu ya. Tapi ini rumit loh katanya untuk user. hmm, Kalau kayak begini, oh kalau nggak bisa gini kita nggak bisa service gitu. Gue tuh debat. Pokoknya ngotot harus begini. Sampai akhirnya si marketing manager bilang, bisa nggak kalau yang masukin kode itu teknisi pada saat dia mau service, user nggak perlu tahu. Begitu booting ya udah lewat aja. Begitu user mau udah pakai aja, kalau ada masalah, bah, teknisi datang, baru dia masukin kode itu supaya dia bisa masuk ke interface yang sistem itu, internal system supaya dia bisa service. hmm, Baru si engineer itu kayak, oh iya ya benar juga gitu. User nggak perlu tahu gitu. Nah, ini orang yang kurang kreatif gitu kan. Interface dia itu technically canggih, technically advanced, tapi tidak user friendly. hmm, Nah, makanya dibutuhkan orang-orang marketing yang benar-benar newbie gitu kan, benar-benar noob, supaya semua orang bisa pakai gitu loh. hmm, Nah, jadi orang-orang engineering komputer banyak sekali yang punya pandangan kalau nggak ngerti ya kan buat lu kurang canggih gitu. iya, Produk gua tuh bukan untuk orang bodoh.
Itu makanya kenapa produk mereka gagal. Iya. Itu sebab produk mereka gagal, itu aja. Produk yang gagal itu karena Anda menganggap konsumen Anda nggak layak. Hmm. Itu kegagalan total. Hmm. Mindset ini yang perlu diperbaiki gitu loh jadinya. Jadi walaupun Anda mau bilang Anda berbakat seperti apa gitu kan, kompasnya udah jelas gitu semua kan, Pak lu bilang semuanya udah oke lah, ini semua produk inovatif segala macam. Tapi kalau pada akhirnya Anda tidak bisa diterima oleh publik, Anda nggak akan sukses. Iya. Saya punya banyak teman kenalan yang pintar luar biasa, Iya. tapi tidak bisa menerangkan sesuatu itu dengan cara yang bisa diterima orang yang awam. Hmm. Jadi saya punya teman, dari saya TK bersama, kita sampai SMA tamat masih satu sekolah. Iya. Setelah S1 saya masuk ekonomi, dia masuk fisika murni. Wow. S3, dan itu beasiswa. Wow. Nah, jadi dia PhD, beasiswa, Mamatan Amerika, brilliant, benar-benar brilliant person. Tapi kalau ngomong ya begitu tinggi sekali. Wah, kalau gini ya, kalau di kelas saya kalau nggak ngerti semua, 80% murid nggak ngerti ya bodoh. Mereka Hmm. nggak ngerti, mereka bodoh. Nah, kenapa nggak lo mikir cara ngajar lo jelek? Jadi Iya. murid-murid lo nggak ngerti, gitu loh. Hmm. Ya kan? Itu bukan kesalahan murid, 80% murid lo nggak ngerti, lu yang geblek gitu. Lo nggak bisa ngajar. Anda guru yang gagal. Iya. Harusnya begitu. Iya. Nah, itu kesombongannya itu. Makanya di sini saya merasakan sekali pada saat saya mendapat titah dari Tuhan ya. Jadi saya sedikit sharing ya Iya. untuk Nggak apa-apa. mendapatkan gambaran masa depan gitu kan. Waktu saya menyerahkan diri pada Tuhan, saya diutus Tuhan untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Terus pertanyaan saya cuma satu, Tuhan, bagaimana? Ya, bagaimana saya bisa menyebarkan ajaran ke seluruh dunia? Saya cuma satu orang, Iya. kita punya internet, oke? Bikin video YouTube, nggak ngerti, Hmm. tulis. Saya menulis artikel sampai hari ini yang baru tadi saya baru terbitin juga artikelnya, baru terbit Oke. hari Jumat, makanya itu di situ ya skill saya yang terasa itu menulis. Iya. Jadi saya ingat sekali pada saat saya menulis skripsi di S1, Iya. itu dosen saya, pembimbing saya itu ngomong terus, bahasa kamu kurang akademik. Hmm. Maksudnya bahasa saya kurang ngejelimet. Nah, Indonesia itu punya tipikalnya maunya tuh dirumit-rumitkan sampai cuman, ya Orang-orang lu aja tertentu yang ngerti. iya. Ya, menyombongkan diri. Iya. Nah, pada saat saya kuliah S2, pembimbing saya terbalik. Waktu saya nulis tentang analisis mikro makroekonomi saya ingat banget, itu dosen sastra Inggris, seorang nenek tua yang sangat baik. Dia Oke. bilang, wow, tulisan kamu bagus sekali. How come? Ya kan? Apa Nah. standar kriteriamu? Ini Nah. tulisan yang baik. Karena bahasa kamu mudah dimengerti. Dan jadi menurut mereka, kalau tulisan yang bisa, if you can teach a truck driver about economic, you are good. Hmm. Supir truk tuh kayak kalau di sini ketemu kalau kuliah aja ngerti, semua Iya. orang ngerti gitu loh. Nah, itu Iya. maksudnya mereka sama. Jadi kalau supir truk dari Amerika aja ngerti tentang ekonomi yang lu terangkan ini, kamu berhasil. Kamu bisa menyederhanakan topik itu sampai general public, semua orang bisa mengerti. Iya. Itu baru seorang pengajar yang sukses menurut dia. Dan kalau paper itu dimengerti umum publik seperti itu, artinya Anda sukses sebagai penulis. Itu saya pegang sampai mati. Jadi karena dia bilang begitu, oh, saya setuju. Kalau yang Indonesia ini ketahuan, ini kesombongan gitu kan, padahal itu harusnya kan 7 dosa mortal kan, Iya. Heeh. kesombongannya sia-sia kan, vain glory, ibu dari segala dosa. Oke, kalau di situ benar-benar beda. Dan itu kampus Katolik ya, jadi benar-benar kepala sekolah masih bruder gitu kan, nah, itu harus bisa disederhanakan. Kalau bahasa ini tidak bisa dimengerti oleh siapapun selain kamu dan dosen kamu, artinya kamu gagal. Itu saya berasa, oh jadi selama ini saya benar, dosen saya ngaco nih di Indonesia. Pantesan Amerika maju gitu kan, Indonesia nggak Iya. maju-maju kan, karena ilmunya tidak bisa disebarluaskan dengan baik. Disipasi apa ya, proliferasi, jadi benar-benar penyebaran informasi kita jelek gitu, karena penggunaan bahasanya buruk. Iya. Lihat aja pemakaian dari online community kita. Hmm. Kalau nyumpain orang jago, jelekin orang jago, ngebully orang jago, Tapi ngebantu orang nggak ada yang becus, iya. ya kan? Kalau ada yang bikin posting apa, video apa, yang menyerang banyak sekali, Iya. Tapi tapi ya, yang memberi masukan tuh nggak ada, iya. Sayang sekali sih. ya kan? Yang bis
yang membangun tuh nggak ada. Jadi disitulah kita tahu, ini contoh dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yesus tuh nggak pernah menginjak orang tuh nggak pernah. Anak kecil pun dia panggil sini, ya kan? 5 roti 2 ikan, sini nak. Dia tetap terima. Cuma 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang apa artinya? Iya. Sekecil apapun, seremeh apapun, Tuhan tetap terima. Iya. Maka jadi kita nggak bisa menganggap remeh dan tidak boleh menganggap remeh. Talenta seseorang, makanya kalau Anda dibilang bakat Anda bersih-bersih. Ya udah. Kalau orang Indonesia pasti, bakat lu kuli, apa tukang sapu, atau apa tukang pel, atau office boy, atau apa, gua nggak tahu. Lalu sikat WC aja. Nggak Oke. taunya. Ini saya nonton wawancara dari Mike Rowe. Pernah dengar? Dirty Jobs. Oh, belum sih. Cuma tolong diceritakan. Acara agak lama itu, Discovery Channel, Dirty Tahu, Jobs. tahu. Nah, itu perlu ditonton kalau ada yang mau nonton. Dirty Jobs itu bagus sekali. Jadi dia cerita satu orang kaya, milioner loh. Benar-benar menghasilkan jutaan dolar setiap tahun di Amerika. Dari apa? Sedot tinja. Wow. Dia itu perusahaan penyedot tinja yang bersihin septic tank. Wow. Jadi dia cerita, waktu saya lulus SMA, saya lihat teman saya ke hukum, accounting, dokter, mereka kan lawyer paling top gitu kan, duitnya paling hebat, terus kalau enggak banker gitu kan, financing kan, Dow Jones kan, bursa saham segala. Terus saya lihat apa yang enggak dituju orang-orang, dia bilang. Jadi kalau semua orang tuh menuju ke situ, saya ke sebaliknya, yang nggak laku. Nggak ada Tapi kompetitornya persaingannya gitu loh. nggak sengit kan? Iya, nggak ada kompetitor, dia bilang makanya kan. Ini semua orang ke sini kan, saham segala macam apa. Saya ke sini, dia sendirian. Saya nggak ada kompetitor. Nah, jadi waktu dia liatin, bisnis yang nggak ada kompetisi itu apa? Tukang sedot tinja. Gak ada yang mau kerjain. Semua orang bilang itu hina lah, apalah, kayak, di bawah saya, nggak layak, saya terlalu elit. Terus saya mulai perhatiin, tapi katanya, semua orang berak gitu kan masalahnya kan. Semua orang punya toilet, semua orang punya septic tank, pada akhirnya harus dibersihkan, toh. Jadi ini bisnis yang nggak mungkin rugi. Nah, terus gimana jalannya? Dia mulai kerja loh, tukang sedot tinja. Sedot dengan urusan segala macam. Ya, benar-benar dia kerja buat orang, jalanin truk. Di sana kan nggak ada kuli ya, dia sendiri nyetir, dia sendiri nyedot, benar-benar nyedot tai semua sampai satu badan kotor ini itu semua sampai bau, tapi dia ngerti benar-benar cara menjalankan bisnis seperti apa. Nah, setelah itu dia mulai, kan dia bukan orang miskin sebenarnya gitu kan. Papa mamanya bisa balain kuliah loh. Dia memilih untuk berusaha gitu loh. Makanya jadi daripada uang kuliah saya habis buat kuliah, yang mana tuh angkanya kan gede ya. Itu puluhan ribu sampai ratusan ribu dolar tergantung bidang jurusan apa. Dia katanya, kenapa nggak kalian simpan dulu itu duit, nanti saya butuh untuk usaha apa, baru dipakai. Jadi modal usaha. Orang tua setuju. Nah, terus dia bilang, ini saya butuh buat beli truk tinja saya. Nah, saya udah ngerti nih stock bisnisnya nih, setelah jalan ke 3 tahun kalau nggak salah, saya lupa berapa tahun, dia udah ngerti benar luar dalam, dia udah punya basis konsumen, dia udah kenal, saya mau punya perusahaan saya sendiri. Jadi saya mau mulai beli truk tinja saya yang pertama. Nah, dia beli dan dia mulai nyedot. Orang tekun, baik. Pokoknya orang puas kan balik lagi gitu intinya. Sederhana aja kan. Datang sopan. Iya, profesional kan, kerjanya rapi, orangnya sopan, ya kan, semuanya rapi, bersih, orang puas. Recommended kan, jadinya kan word of mouth, promosi paling bagus di dunia kan, nyebar. Nah dari situ dia punya truk tinja kedua, ketiga, keempat, akhirnya punya berpuluh-puluh truk tinja, melayani entah berapa kota saya udah nggak ingat, mereka jadi milioner. Wow. Nah, bakat bersih-bersih, sedot tinja loh, nggak main-main ya. Kita bicara cuma nyedot tai, gitu. Literally, you're dealing with shit. But amazing. He's making millions gitu loh, serius gitu loh, iya. Ini real story dari Micro. Saya dengar sampai, tercengang sih. Saya bahkan merinding dan tercengang. Nah, makanya saya ini kan dulu korban ya dari sistem ya. Wah, lu harus sekolah ini, wah A1 lah, apalah segala macam. A3, aduh buangan orang gagal lah, apalah. Apa iya? Kalau Tuhan mengatakan nggak begitu kan? Ya burung di langit, bunga di padang rumput aja dirawat semua kan, apalagi engkau gitu kan. Nah jadi kalau manusia yang mengatakan manusia itu nggak layak dan rendah gitu, manusia merendahkan sesamanya, bukan Tuhan. Maka jadi pertama itu tadi kan, paling penting satu, tanya kepada Tuhan. Walaupun bakat lu dibilangnya tukang tinja, jangan salah. Ya kan? Anda tetap bisa berhasil luar biasa. Dan yang berterima kasih atas jasa Anda tuh nggak sedikit.
Iya. Saya pengalaman, waktu septic tank saya penuh, kalau tukang sedot tinjanya bego tuh, itu mampus saya, susah banget. Dan Untungnya bisa dia meledak jago gitu. tuh, masih bisa. Nah iya makanya itu karena ada metan dan dia Heeh. bisa sedot tangki yang udah penuh banget. Itu nggak gampang. Iya, Di situ dibutuhkan skill gitu. Nah, iya. maka di situ ada beda. Contoh yang paling ekstrim ya, yang saya ketahui itu perbedaan antara tukang las. Kalau ada tukang las yang banyak dorong gerobak gitu kan, Iya, iya. Sama tukang las bisa yang di triple las. saya dengar ada tukang las yang nyelam ya di laut gitu, yang bersertifikat Nah, katanya. belum 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 sampai situ, makanya saya mau kasih tahu nih makanya kan. Biasanya kalau abang-abang bawa gerobak itu kan tukang las gitu kan, bisa las pagar, bisa las aluminium, bisa las stainless steel, itu udah hebat buat dia Iya, gitu kan. iya. Nah, tapi skill level dia rendah gitu sebetulnya. Biasanya mereka perbaikin pagar yang bolong, ya kan engsel yang kropos gitu. Hmm, Jadi itu bukan sesuatu yang sulit kalau untuk levelnya tukang las sebetulnya. hmm. Kenapa kalau saya ngomong begitu? Karena sebetulnya saya bisa kerjakan. Tapi saya nggak pengen invest di alat gitu aja. Peralatan yang saya nggak pakai 20 tahun sekali ngapain? Ini rusak Iya, gitu kan. iya, Mendingan panggil tukang las, gue kerjain, gue bayar gitu. Nah, iya. tapi nah ini tukang las tersertifikasi seperti yang kamu bilang itu, yang Iya. nyelam, perbaikin oil rig, itu Heeh. kan bukan hanya mereka juga harus seorang penyelam loh. Dan itu malah biasa. Mereka itu deep sea diver. Jadi Iya, penyelam laut dalam. Itu sertifikatnya susah sekali. Jadi mereka double sertifikatnya. Yang pakai itu hanya anjungan minyak kan. iya. Nah, itu udah high risk. Itu betul-betul nggak boleh salah sedikit pun. Karena kalau kenapa-napa, itu sih bencana itu jeleknya aja kalau Iya. kenapa-napa gawat gitu. Jadi mereka harus tukang las yang sangat jago dan itu tersertifikasi loh. Mereka diuji setiap tahun kemampuan mengelas sebaik apa. Kalau mereka turun karena faktor usia atau apa gitu, mereka nggak boleh lagi ngelas. Kedua, sebagai penyelam, mereka itu ada sertifikasi untuk penyelam laut dalam. Penyelam laut dalam itu nggak kayak orang pakai tabung nyemplung, nggak. Mereka pakai dive bell. Jadi ada ruangan khusus tekanan tinggi. Itu untuk kompresi dan dekompresinya aja sebulan. Yes. Jadi mereka masuk dalam ruangan itu 2 minggu ditambah pelan-pelan tekanannya, tekanan udara sampai sama kedalaman itu, Hmm. dan itu mereka nggak nafas seperti kita udara begini. Mereka pakai oksigen campur helium. Iya, Karena kalau nggak penggelembungan nitrogen dalam darah iya. pecah pembuluh Heeh, darah, orang mati. heeh. Nah, jadi di situ makanya mereka 2 minggu dalam ruangan itu sampai tekanannya 80 atmosfer atau berapapun yang dibutuhkan itu kan. Karena ke dalam mereka dalam sekali ratusan meter gitu kan. Iya, Nah, itu 10 meter aja 1 atmosfer loh. iya. Jadi kalau 80 meter aja 8 atmosfer, makanya tubuh manusia nggak tahan, tuh mesti tambah pelan-pelan, pelan-pelan, pelan 80 meter itu 2 minggu tuh sehingga saya baru bisa nyampe Ke ke dalam. tekanan yang dibutuhkan. Hmm. Dive bell itu turun, mereka kerja, berapa menit mereka udah harus balik. Karena itu sangat melelahkan. Secara Iya. fisik sangat menguras. Hmm. Nah setelah selesai mereka naik 2 minggu lagi dekompresi untuk tekanan udara normal 1 atmosfer. Jadi mereka 1 tahun tuh kerja cuma 3 bulan kalau saya nggak salah. Iya. Mereka banyak banyak breaknya, tapi Hmm. mereka dibayar 1 tahun itu angkanya sampai di 100.000 US dollar lewat Wow. penghasilan mereka. Ya, Wow. itu saya ketemu orang yang aslinya benar-benar melakukan kerjaan itu. Hmm. Jadi cerita seluk beluknya seperti apa susahnya kerjaan itu Iya. dan sertifikasi apa. Dia bangga banget. Jadi menurut dia tuh di level tertinggi sebagai seorang tukang las. Iya. Certified certified apa welder gitu saya lupa Ya, ada namanya welder, gitu. welder, Itu pokoknya welder. ya enggak apa welder loh, enggak cuma welder doang loh. Welder tukang las pagar juga welder. Heeh. Jadi dia ada gitu certified apa grade-nya gitu saya lupa gitu, Oh, untuk ada apa grade-nya? welder. Ada grade-nya, ada sertifikatnya. Kayak Oh, SIM kan, iya, ada iya, iya. SIM C, SIM A, SIM B. B kan B1, B2 gitu Iya, kan. iya. Makanya kalau Nah, ini B2 itu bed kan tertinggi stratanya heeh, gitu kan. Lu boleh bawa tronton gitu heeh, 22 ban gitu kan. Nah, heeh. itu dia di level itu. Wow. Kalau di SIM tuh dia udah boleh bawa truk paling gede, paling berat gitu. Nah, Hmm. kayak kelasnya juga ada. Kapten kapal tuh ada kelas 2, kelas 1, ada kelasnya gitu. Hmm. Kalau kelas berapa, mereka cuma boleh bawa kapal ukurannya berapa ton, Hmm. jaraknya berapa jauh, kayak antar pulau gitu. Kalau berapa dia boleh bawa kapal berapa ribu ton antar negara, tapi nggak lewatin samudra kalau nggak salah. Kalau yang level tertinggi itu bisa bawa kapal super tanker gitu kan, yang udah Iya. berapa ratus ribu ton ke atas gitu, nggak ada batas. Dan boleh datang pergi kemana aja, dari Asia ke Amerika, lewat kemana aja gitu. Nah, itu ada grade-nya, kemampuannya gitu. Mereka tuh dinilai, ada sertifikasinya. Sama kayak pilot tuh nggak, semua kerjaan yang resiko tinggi dan membutuhkan skill tuh ada grade-nya. Kalau Hmm. Anda pilot,
Nah, masih pertama-tama adalah negeri, ya kan ada dekat-dekat, ya, sejam 2 jam, ya Hmm. mungkin luar negeri Singapura lah ya, yang nggak jauh gitu Iya, kan. Nah, tapi kalau Anda udah level tinggi, Anda bisa ke Shanghai yang 8 jam, 9 jam. Kalau yang benar-benar tertinggi, itu udah 12 jam Tokyo, kan. LA gitu, yang 16 jam mungkin gitu kan, Iya, atau iya. Sydney, Singapura gitu, yang penerbangan 18 jam kalau saya nggak salah, Iya, yang iya. terlama di dunia kan. Kan jadi, makanya di situ itu jangan pernah remehkan karunia dan petunjuk Tuhan, apapun Setuju, itu setuju. bentuknya. Hmm. Ya, makanya kalau dibilang bakatmu ngomong gitu misalnya, ngomong apa dulu? Orator juga bicara loh, Iya, ya kan? Nah, kita kita bisa lihat orang-orang bisa bicara tampil di muka publik, berbicara dengan baik, itu jarang. iya. Kayak Dan Bung itu makanya Tomo kenapa ya ada dulu. public speaking. Hmm. Ya, Bung Karno sih kalau mau serius. Oh iya. Bung Karno itu seorang orator yang luar biasa hebat ya. Iya. Dan kalau dari orang yang sekarang ya, kalau kita bilang kita masih bisa trace videonya itu, Heeh, uh, mantan presiden Amerika, heeh. si siapa? Yang Yang mana? negro itu, kok jadi lupa Oh, saya. Obama, Barack Obama. Ya, Barack Obama, itu Heeh. seorang orator yang sangat bagus. Oh, Itu orator yang sangat baik. Ya, cara dia berbicara segala macam itu wow. Itu benar-benar wow. Itu benar-benar world class. World hmm. class speaker. Suaranya jernih, pengucapannya jelas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Orang semua nangkep deh kalau dia ngomong. Dan dia dikaruniai suara yang indah, enak Iya. didengar gitu suaranya. Hmm. Nah, itu orator yang benar-benar luar biasa. Nah, setengahnya berkat karunia, setengah lagi latihan. Iya. Memang Saya ada harus bikin dilatih video juga sih. YouTube di channel saya untuk public speaking. Kalau yang mau belajar, saya ada guideline. Tapi kalau mau lebih, mesti dapat pelatihan sih kalau itu. Oh Itu iya. cuma sekedar general guideline sekali gitu, Iya. basic. Karena saya mesti, public speaking itu masalah gini, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Oh iya, iya, iya. Ya kan? Jadi kelemahannya di mana itu yang saya nggak bisa ngomong gitu kan. Saya mesti, kalau coaching Eh, beda kan, saya tahu kan iya. kelemahannya di mana kan. Jadi saya bisa Masing-masing orang ngelatih. beda-beda sih. Heeh. Nah itu makanya, jadi makanya di mana Tuhan memberikan Anda bakat, itu dia tadi mau mau kita bicara mau karir gitu kan, buat pemuda Hmm. gitu kan, kita generasi muda kan. Hmm. Tuhan saya mau kerja apa nih gitu istilahnya kan. Hmm. Tanya dulu gitu loh, sungguh-sungguh bertanya. Bukannya Tuhan saya mau karir saya itu, tolong berkatin dong, bukan. Oh enggak. Hmm. Ya, apa yang kau inginkan? Kalau Tuhan bilang, gue mau lo bersihin tai, Ya, nah, mulailah cari tahu itu bisnis apaan itu gitu kan. Apakah tukang sedot tinja, apa tukang bikin septic tank, bisa jadi. atau lu mungkin pengerukan kali. Bisa jadi. Dredging tuh gila-gilaan loh. Dan mahal itu bayarannya. Oh iya, iya. Dredging itu nggak main-main. Dredging itu sekedar bersihin jalan, saluran air Jakarta aja budget pemerintah tuh berapa ratus miliar gitu setiap Iya. tahun. Oke, dredgingnya. Nah, kalau kita bicara kena dredging laut, itu udah nggak kira-kira. Ratusan miliar sampai triliun. Oh yang buat harbor ya? Apa? Hangat Iya, harbor. apa Pelabuhan. aja makanya. Semuanya ya, kan, harbor, pelabuhan itu kan. Kalau enggak, waterways, jadi tempatnya kapal keluar masuk. Oh, Supaya dia nggak nyangkut ke dasar kan, nggak iya, kandas iya. kan. Itu kan mesti digali terus, Bersihin. dikeruk terus. Makanya itu dari sedimentasi soalnya kan dari sungai segala kan. Hmm. Nah, dredging itu nggak main-main. Itu bisnis gede. Iya. Termasuk penambangan pasir laut juga dredging. Oh iya. Nah, teknologinya sama loh, mau bersihin sampah, mau ngeruk dasar laut sama aja. Maka Iya. di situ kita bicara, ya, orang-orang yang benar-benar menerima karunia Tuhan dan luar biasa. Ini boleh cek. Saya lupa nama perusahaannya apa itu. Saya nonton tapi dia punya TED Talk. Pada saat anak itu usia baru berapa ya? Remaja loh. Belum ada tujuh, belum 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 legal age kayak 14 atau apa. Hmm. Dia memberi suatu presentasi di TED Talk itu untuk membersihkan Pacific Garbage Patch. Oh. Itu kan tumpukan sampah paling gede di dunia tuh karena kena Iya. arus Iya, iya. Pasifik kan, jadi ngumpul. Nah, Heeh. di situ dia bilang itu pakai tongkang dijangkar ke dasar laut, kayak membentuk corong itu mengarahkan arus air laut sendiri, karena arus lautnya kan bergerak. Iya, Jadi iya, lu iya. nggak perlu pakai energi, katanya lu Heeh. nangkap aja, didorong sendiri sama arus laut. Tapi di sini kita bikin semacam siphon filter gitu, Heeh. supaya sampahnya nyangkut, tapi plankton dan air keluar. Iya. Nah, idenya sederhana tapi efektif luar biasa. Waktu itu masih remaja kayak 14-15.
Ini kayak 15 tahun yang lalu waktu saya lihat pertama kali itu nonton itu. Itu Tat masih baru. baru. Sekarang dia udah pemuda, 20 sekian atau 30 saya lupa. Itu udah nyata-nyata. Dia sudah membuat prototipe berapa begini itu jalan. Dan Berhasil. mereka mulai jalan operasional. Tukang sampah loh, Iya, iya. literally tukang sampah. Hmm. Membersihkan sampah mikroplastik. Hmm. Jadi sampah yang kena matahari di laut itu mereka pecah, 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 jadi akhirnya ukurannya plankton. Hmm. Jadi Pacific Garbage Patch itu bukan kayak pulau sampah ngambang gede gitu, tidak. Oh, Nah, bukan dan itu begitu. bahaya Tapi kan? ya, tapi air di situ itu penuh dengan Mengandung. plastik, bukan plankton. Jadi ikan nggak bisa makan kan, makan Hmm. mati gitu, karena itu Hmm. plastik gitu kan. Jadi nyaring mikroplastik ini gimana gitu, ukurannya kecil sekali, mereka tuh di bawah 1 mili loh. Iya, iya. Jadi makanya mereka punya filter itu yang rotating drum, dan itu mengeluarkan air dan plankton bisa lewat. 95 atau 99% dari plankton itu survive dari proses pembersihan itu. Jadi plastiknya 100% ketangkap. Dan itu energinya free semua karena dia bisa pasang turbin di dasar laut yang digerakkan oleh arus laut Dan sendiri, membangkitkan listrik hmm. sama solar panel Hmm. untuk menggerakkan semua peralatan di atas tongkangnya. Hmm. Wow, Setiap berapa minggu sekali, sampah dibersihin. plastik yang terkumpul itu bisa diambil, yang bisa diubah jadi ada reverse Daur ulang. process ya, itu ilmuwan Jepang yang bikin, dia kembali lagi kayak jadi minyak. Oh, Nah, oke. dan itu bisa dipakai untuk kapal-kapal besar ya. Kapal besar tuh mesinnya lumayan unik. Istilahnya asal bisa dibakar mereka jalan. Oh, Nggak harus bensin, nggak harus pertamax, nggak harus gitu. nggak Nggak, harus mesin solar mereka ya. ya nggak itu mesinnya itu anjing kampung banget lah, apa aja makan gitu. Itu luar biasa. Ya, itu mesin kapal tanker. Super tanker itu bakarnya crude oil. Oh, Mereka nggak bakal minyak diesel. mentah ya Iya, malah. ya kalau nggak ngapain gitu kan. Hmm. Mereka kan udah memaksimalkan kapasitas gitu kan. Hmm. 400.000 ton, Hmm. dia jalan sekian ribu kilometer, ya kalau di tangki solar lagi kan ada ruang kosong kan, nggak maksimum kan. Hmm. Ya udah disedot aja crude oil. Dia bisa bakar crude oil. Bayangin, crude oil tuh kental sekali loh. Nah, Oh, iya, iya. mesin-mesin kayak gini nih, ya, Dia mesin-mesin kayak kayak, gini nih banyak setengah oli gitu kalau saya iya, bilang bentuknya. iya, dia kayak aspal. Nggak sekental itu. Crude oil itu lebih dekat ke oli. Oh, kayak oli ya. Lebih dekat oli. Aspal itu bagian paling kental dari distilasi minyak bumi. Oh. Jadi ada komponen aspal di situ kan sebetulnya Hmm. kan. Makanya dia kental. Tapi kayak viscosity-nya kayak Lebih kayak oli ya, sih. oli 40W lah kurang Ah, lebih. oke. Nah, tapi tetap aja kental gitu, bukannya bahan bakar cair. Nah, dari situ, Itu dari ya, nah, jadi dari situ teknologi kita tuh ada. Nah, minyak dari reverse engineering dari plastik ini bisa jadi, dibakar oleh kapal-kapal mesin ini jadi bahan bakar murah gitu kan. iya, Sambil bersihin, sambil ya itu membersihkan laut dana kan. dana operasional dia gitu kan istilahnya kan dia Iya, ada iya. untung buat perawatan itu. Jadi dia bersihkan alam, Tapi dapat duit. benar-benar anak Tuhan dan dapat untung gitu loh. Iya, Ya kan kalau Indonesia kan trennya itu banyak sekali orang yang kaya dari merusak alam gitu kan. iya sih. Penambangan pohon, penambangan Liar. brutal gitu kan, penambangannya merusak gitu kan. Nah, ini enggak gitu. Benar-benar green business. Hmm. Benar-benar bisnis yang lu kaya dan dampaknya positif buat dunia. Simple gitu kan. Iya. Bakat lu bersihin sampah. Kata Tuhan lu bersihin sampah. Hmm. Tapi lu bersihin Pacific Garbage Patch loh. Wow. Pulau sampah, konsentrasi sampah terbesar di dunia gitu kan. Iya. Tumpukan sampah Pasifik gitu. Tapi siapa yang sanggup bersihin? Banyak orang ngebacot, mesti begini, begono, begini, begitu. Tidak ada satupun dari proposal mereka itu yang visible. Karena terlalu mahal. Akhirnya ada yang anak kecil lebih. Tapi ada satu orang yang diberi karunia sama Tuhan, mampu melaksanakan itu dengan biaya sudah. Nah, itu kan kalau bukan karunia, apa namanya, saya nggak tahu. Itu jelas kalau buat saya karunia. Dari mana ide itu? Iya. Ya. Orang itu memang cerdas, tapi no, kalau lo nggak dapat bimbingan Roh Kudus, kayaknya nggak mungkin dia punya jawaban segitu hebatnya gitu Iya. kasarnya. Dan nggak Nah, kayak mungkin kita bisa butuh, dia apa istilahnya, nggak mungkin bisa dieksekusi gitu. Nggak mungkin bisa ya dijalankan. makanya sesuatu itu nggak perlu rocket science gitu kalau saya bilang. Ya nggak butuh wah gitu tuh nggak butuh. Tapi kalau sesuatu itu bisa dieksekusi dengan baik dan benar, itu dampaknya besar. Iya. Kalau mau lihat contoh hidup sehari-hari ini, kita bisa lihat bakmi gerobak gitu kan.
Iya. sama toko bakmi yang gede gitu kasarnya aja Iya. gitu kan, mau yang mana gitu kan, sama-sama jualan bakmi gitu loh. Iya. Tapi kenapa pedagang bakmi yang gerobak itu seumur hidup ya Gerobak. begitu-begitu aja, ya kan, nggak berkembang-berkembang, tapi kita juga punya berapa chain store bakmi yang gila-gilaan gedenya gitu kasarnya kan, di mana-mana ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, atau kalau mau lebih ekstrem kita bisa bicara kayak McDonald gitu kan, seluruh dunia ada. Kok bisa? Itu agak nggak masuk akal loh, Iya, karena nembus secara rasa budaya secara rasa biasa aja gitu. dan budaya orang kan nggak semuanya makan roti hamburger sebetulnya. Iya. Kok bisa diterima di seluruh dunia? Kan lucu, Iya juga ya. ya kan? Yang makan hamburger itu kan Amerika. Asia nggak makan hamburger loh. Aslinya. Iya. Jadi mereka tuh mendobrak dan mengedukasi pasar. Mereka mendidik pasar. Ada loh makanan ini. Ya kan? Nah, kok orang bisa terima? Pertanyaannya itu. Jadi maka di sini kita mesti belajar gitu. Segala sesuatu itu boleh simple, boleh sederhana. Iya, Tapi kalau Tuhan memberkati, itu luar biasa. jadi sih. Ya, by the way, lu tau nggak, Drew, ini backgroundnya dari McDonald? Si Ray Kroc. Oh, bukan. Pendirinya itu McDonald Brothers. Oh iya, eee, Nah, tapi nggak bisa mengembangkan bisnis. Yang bisa iya iya, ngembangin Ray Kroc. heeh. Dan Ray Saya Kroc itu pernah adalah seorang dengar, salesman. heeh. Dia salesman buat mesin milkshake. Oh, Aslinya. Dia tuh jual mesin milkshake ke restoran-restoran. heeh. Jadi zaman itu tahun 60-70 Amerika kan banyak drive-thru tuh. Iya iya iya. Apa sih istilah yang restoran sama teaternya nonton dari dalam mobil Oh tuh iya loh. iya iya iya, Teaternya yang nonton di mobil itu. Nah, heeh zaman-zaman itu tuh. heeh. Nah, dia jual mesin milkshake itu. Nah, restoran tuh rata-rata beli itu satu. Mmm, Yang gede itu dua. oke. McDonald Brothers beli empat. Gede banget dong pada zamannya. Nah, dia punya perputaran penjualannya gila-gilaan makanya. Hmm. Jadi dia datang secara pribadi. Ini klien gue yang paling hebat. Dan belinya empat, nggak main-main. Nah, ternyata begitu lihat, menunya sedikit. McD itu menunya dikit. Pada masa itu. Sederhana, jelas, memuaskan. Hmm. Servisnya cepat. Iya. Orang suka. Hmm. Jadi liatin, oh ini model bisnis yang luar biasa. Hmm. Ini mesti dikembangkan. Nah, dia yang ngembangin tuh, Jibaku ngembangin. Dan selalu clash sama McDonald Brothers. Hmm. Waktu dia mau franchise pakai merek McDonald, mereka ngapain pakai merek gua? Mereka bikin aja merek sendiri. Hmm. Jadi nggak bisa melihat value of brand gitu. Brand value itu mereka nggak nyadar. Iya. Sampai tahun berapa mereka akhirnya udah capek juga kayaknya ribut sama Rekrok. Udah lu ambil lah, gua jual deh 4 juta dolar. Wow. Rekrok waktu itu udah pusing 4 juta. Gila, ada duit dari mana gua 4 juta? Iya. Dia ngitung kayak 30 tahun baru bisa lunas gitu. Tapi dia rupanya bisnis itu kan berkembang. Iya. Jadi omsetnya tuh masuk terus makin lama makin gede gitu loh. Iya Ternyata iya. dalam waktu kayak 5 tahun dia bisa bayar habis. Wow. Nah, itu contoh cerita sukses yang luar biasa dari suatu ide yang sangat sederhana. Hmm. Fast food restoran itu makanan sederhana. Iya. Makannya nggak ada yang rumit. Semuanya simple, cepet. Nah, kayak fast food gitu kan. Iya. Simple, gampang dimasak. Orang yang masak itu cuma perlu latihan kayak 1 hari aja udah ngerti semua. Wah, Iya. masak hamburger itu sebetulnya nah, tapi kok bisa laku di seluruh dunia gitu kan. Sementara kayak restoran bintang 5 gitu. Nggak bisa buka cabang. Kan chefnya terkenal, wah 1 kali makan segitu. Nggak butuh kemampuan masak, Iya. sangat rendah gitu kan. Kita nggak bicara kayak Michelin star restoran gitu, enggak loh. Ini kaki 5 loh kalau McDonald itu. McDonald di Amerika itu kelasnya warteg, Iya iya. supir truk yang datang murah. Nah, Hmm. tapi laris gila gitu. Dan itu mendatangkan kekayaan yang luar biasa buat Rekrok. Hmm. Akhirnya Hmm. McDonald's Brother dapat 4 juta dolar ya Ya kaya udah. sih, tapi dibanding Rekrok yang nggak ada artinya gitu kan. Iya. Rekrok dapatnya berapa miliar gitu pasar sekarang. Terus kayak kita contoh hidup pasti ada teh, nggak ada yang nggak teh, Hmm. ya kan? Nah, tapi Sosro, ini saya dengar deh ceritanya, saya nggak yakin persis, saya nggak bisa nunjukin narasumber dari mana persisnya. Ini cerita lisan dari teman saya. Hmm. Dia bilang katanya mereka itu mengangkut teh racikan mereka yang disukai banget sama orang. Pakai truk dari perkebunannya mereka ke kota. Iya. Di jalan tuh banyak yang tumpah lah, apalah, pokoknya loss-nya banyak. Dan itu sangat sulit Hmm. untuk distribusi. Akhirnya mereka bayar seorang bisnis konsultan yang sangat mahal dari luar negeri. Dia datang, dia lihat, dia cuma ngomong sangat cepat, botolin. Botolkan aja tehnya, selesai masalahnya. Hmm. Jadilah teh botol. Iya. Bayangin, teh Yang botol efektif. Sosro. Iya.
Ya karena itu teh pertama yang dibotolkan di Indonesia. Hmm. Dan ya siapa yang nggak tahu teh botol gitu kasarnya kan di Iya, Indonesia kan? Nggak ada yang nggak tahu teh botol. iya. Perputaran sosro itu Gede saya udah nggak banget. tahu berapa triliun ya per Iya. hari ya di Indonesia ya. Itu gila-gilaan. Hmm. Nah itu contoh gitu. Sangat sederhana gitu. Anda punya formula bikin teh yang enak gitu kan. Hmm. Anda suka. Hmm. Oke. Terus kenapa harus minum teh lu gitu? Karena teh gue dibotolin, lu bisa di mana-mana. Lu nggak usah harus datang ke rumah teh itu gitu Iya, istilahnya kan. iya. Ya, nggak usah ke tea house itu, nggak usah ke restoran itu, nggak usah ke warung itu. Di mana aja ada. Kemudahan untuk Sesederhana mendapatkan. itu. Iya. Ya, maka itu ide-ide yang sederhana tapi efektif. Maka jangan pernah anggap remeh setiap karunia, mau sekecil apapun. Iya. Ya, kita bicara apa ini itu apa, oh no. Banyak orang yang meremehkan dan tidak menganggap. Jangan lupa Tuhan kita itu Bengcu Kaipang. Muridnya pada nggak becus. Hmm. Kalau lu tahu silat gitu kan, ketuanya Kaipang itu kan partai pengemis gitu kan. Nah inilah Iya. ketuanya, ya kan? Heeh. Itulah Yesus Kristus. Paus pertama siapa? Simon Petrus. Dia Iya. siapa sih? Pelayan dan buta huruf. Iya. Kalau ini bisa dirujuk ke ajaran gereja, karena yang nulis ajaran dia Markus. Markus itu sekretarisnya Simon Petrus, karena Simon Petrus buta huruf. Tapi dipercaya sebagai murid yang paling hebat, paling paling utama gitu kan. Paus Iya. pertama loh. Hmm. Gembalakanlah umat-umatku, domba-dombaku. Cuman dia Iya. loh dititah loh. Pada Iya. saat Yesus terangkat ke surga kan. Iya. Makanya kalau Tuhan mau engkau berkarya, lu tuh nggak perlu wah gitu loh kasarnya. Ya kan nelayan buta huruf aja jadi paus gitu. Iya. Nggak usah S3 gitu loh. Tapi karunia Roh Kudusnya dahsyat gitu kan. Iya. Makanya pertama, modal pertama tanyakanlah kepada Tuhan. Itu nomor satu. Dan kalau dikasih Tuhan, ya itu tadi ya tuh buang jala ke kanan gitu kan, hanya ke Hmm. kiri. Udah semalaman kita nangkap ikan nggak dapet dapet bos gitu loh makanya. Iya. Buang jala ke kanan. Ya sudahlah guru demi kamu saya lempar ke kanan gitu kan. Sesederhana itu aja gitu. Iya. Dan cerita itu kalau dibaca di bahasa Inggris lebih jelas. Cast your nets plural, bukan satu loh, banyak. Tapi Hmm. Petrus karena udah capek, dia lempar cuma satu jala. Nah, Oh. akhirnya kan dia minta tolong semua orang kan, bantuin tarik jala saya supaya jangan sampai robek ke daratan Iya. kan. Iya. Padahal Tuhan ngasih dia lebih loh. Kalau dia nurut, dia lempar semua jala-jala yang dia punya. Berapa kali lipat dia dapat? Banyak banget sih pasti. Opportunity cost. Itu disebut opportunity cost. Pada saat ada kesempatan, lu bisa ambil nggak? Jadi banyak orang yang sok bijaksana. Bicara, usaha lu harus siap bangkrut, gini gitu. Bangkrut itu semua sama. Nggak ada yang beda. Mau perusahaan segede apa, sekecil apa, bangkrut ya bangkrut. Hmm. Sama, prosedurnya sama. Lu bayar utang, THR semua karyawan, semua itu tutup, selesai secara hukum. Bangkrut itu easy, standardized. Hmm. Yang paling sulit adalah pada saat perusahaan lu berkembang. Ya, jadi perusahaan itu berkembang tuh grafik itu nggak linear, ya, nggak lurus. Hmm. Oke, okay? Mereka tuh, nah, eksponensial. Jadi Iya. dari datar, tapi suatu titik dia akan nanjak gitu. Nah, Hmm. problemnya pada saat di band-nya ini nih, lu Hmm. siap nggak? Pada saat kesempatan datang, lu sanggup nggak menerima orderan? Karena berkedil meroket. Hmm. Banyak perusahaan yang gagal itu karena itu disuruh lempar jala-jala, lempar Tapi satu dia jala. lempar satu jalan. Nah, dia ya lu dapat banyak sampai penuh. Tapi harusnya kan lu dapat Lebih dua banyak. puluh 30 kali lipat kalau lu mau lempar seluruh kampung punya jala gitu kasarnya. Ngerti maksud saya? Ngerti, ngerti. Di situ kan nelayan semua tuh ngumpul, nggak dapat semua kan? Saudara-saudara kan banyak tuh, berapa orang tuh ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus semua ngumpul di nelayan kan? Coba kalau dia begitu lihat dia percaya pada Tuhan. Cast your nets. Yes teacher. Oi, lu semua dari kampung gua, sini jalannya, lempar semua rame-rame. Berapa puluh kali lipat dia bisa dapat sebetulnya. Iya. Jadi opportunity cost itu masalah banget. Pada saat Tuhan menyuruh kamu bergerak dan kamu nggak bergerak, kamu udah kehilangan kesempatan. Atau lu nggak siap, begitu dikasih Tuhan, nih lu sukses. Permintaan 100, gue cuma bisa bikin 20. Lu udah kehilangan 80. Waktu itu minat pasar udah surut. Kompetitor take over, kopi. Lalu kalah. Iya.
Itu yang masalah banget, Makanya jadi pada saat kita jadi paling gampang gini aja lah, lu udah dapet, ya tadi gitu kan, lu sudah tai, sudah Tuhan gitu kan, sudah tinja, tapi lu ogah-ogahan, Wah, waduh kok gue sudah tai sih, gue nggak pengen nih, apa nih hina berjubel. banget gitu kan. Heeh. Ya akhirnya kan tidak, karena itu dia tidak belajar. Nggak bisa benar-benar melihat opportunity dari bisnis sudah tinja itu. Mungkin nggak jadi miliuner? Nggak mungkin. Enggak sih. Ya, Bahkan bangkrut mungkin. ya itu dia. Justru malah mungkin bangkrut. Ya. Tapi karena dia dengar rendah hati, oh, saya tukang tinja, saya tukang sudah tinja. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dia berikan servis terbaik. Sementara lawannya cuma pas-pasan, gitu kan, kompetitor yang lain cuma pas-pasan doang. Dia yang memberikan terbaik. Dia bangga akan kerjaan dia gitu. Saya tukang sudah tinja terbaik di Amerika, dia bilang. Dia happy banget gitu. Nah, itu beda gitu kan. Iya. Saya memberikan servis terbaik. Yang lainnya, oh ya udah, sudah bersih, udah, makasih, pergi. Nah, yang tuan rumah mungkin masih kayak, aduh kerjanya kayak begini lah, masih ninggalin kotoran lah, nggak rapi, nggak apa segala macam. Nah kalau dia nggak gitu, wah hebat, udah rapi, bersih semua, gue puas. Jauh bedanya gitu loh. Jadi ada opportunity di situ gitu kan. Dengan dia sungguh-sungguh, dia mendapatkan hasil lebih. Di mana orang lain nggak dapat. Pada saat dia melaksanakan titah dengan segala kerendahan hati, begitu mulai naik, Konyol. dus, ya kan? Karena dia punya service bagus, dia punya customer base bagus, pertumbuhan baik. Dia mau beli 10 truk, kalau dia ngajuin kredit ke bank, bank begitu ngeliat, kreditnya bagus sekali gitu kan, wah ini gila nih, gue butuh 10 truk nih karena sekarang demand gue naik sekian gitu. Ini bukannya gue ngomong kosong gitu loh, dikasih. Iya. Dan bank juga lihat, lo kan beli truk gitu kan, in case lo nggak jadi kan masih bisa sita balik, ada aset, Oh iya, iya. ya kan. Jadi solid, nah, banyak sih nggak solid, ya kan dalam yang saya bilang ya. Iya. Jadi kayak coworking space itu siapa namanya itu yang ngerugiin SoftBank sampai $1 miliar. Saya sempat nulis itu di artikel saya. Hmm. Itu setengah kemplang gitu loh. Oh. Dia nyewa gedungnya lebih murah, dia cost sharing lebih mahal, ambil selisih gitu kan. Nah, tapi begitu SoftBank invest, wah dia kasih gaji dia sendiri gede, dia kasih bonus dia sendiri gede, segala macam. Terus perusahaan itu merugi. Gitu. Wah ini masalah saya kan gini gitu. Ya, tapi kan artinya dia sebenarnya emang udah siap-siap nilep ya kalau saya bilang ya. Iya. Nggak Nggak jujur gitu. jujur. Nggak, iya orang-orang kayak begini ya nggak akan dapat kesempatan kedua. Intinya begitu. SoftBank juga belajar gitu kan. Ini ada solusi yang bisa bikin alat pemberi makan ikan. Jadi dia bisa takar makanan ikannya itu pas, nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Itu diinvest 1 triliun. Wow. Sama Alat SoftBank juga. sesederhana itu investnya 1 triliun. Ya, ya sederhana itu. Kedengaran sederhana banget kan. Iya. Alat otomatis pemberi makan ikan. Jadi dia tidak terlalu, nggak overfeed, nggak underfeed. Nggak sederhana amat, tapi dia punya kemampuan untuk bikin alat yang segitu baiknya gitu dasar. Itu diinvest 1 triliun. Karena punya ide yang solid. Industri perikanan kita juga gede kan, marketnya besar. Nah, ada banyak kopi kenangan misalnya, itu kan Oh juga iya. gila. Investnya sampai berapa banyak gitu. Iya. Tukang kopi loh bro. Ini kan fenomena kedua nih. Pertama sosro kan, teh botol kan. Ini kopi kenangan yang kedua nih. Orangnya masih muda sekali loh. Saya pernah nonton dia diwawancara di Mata Najwa kalau nggak salah, masih muda sekali. Baru 30 sekian, nggak ada 40. Dan dia sudah membangun 700 gerai kalau nggak salah. Oh itu banyak. Nggak main-main loh. Iya. Itu aja sendiri lah, kalau dapat 10 juta satu gerai aja udah cukup gitu kan. Bersihnya ya. 700 juta Iya, Pak. 7 miliar, Per bulan. ya, 700 kali kan 10 juta lah sebulan gitu kan. Wow. 7 miliar sebulan. Wow. Dan itu nggak mungkin cuma segitu, pasti lebih. Karena dari volumenya kan kelihatan kan, orang jalan terus gitu, beli terus. Belum lagi dari GoFood segala macam gitu kan, order online. Nah itu sama juga seperti kayak Chatime gitu kan, boba tea gitu. Itu gila-gilaan. Sekali orang datang, kalau liatin kurir-kurir ojol itu kan bisa bawa sampai 10 gelas satu karung, berapa nggak tahu berapa. Maka itu luar biasa gitu. Sesuatu yang sederhana, tapi kalau dieksekusi dengan baik, itu hasil luar biasa. Makanya Tuhan kalau mau memberi kamu berkat, itu pasti hasilnya luar biasa.
Poinnya kita harus tahu diri, Tahu diri. Ya. ya kan? Ya kan? Kalau misalnya begini, kalau saya bisa ngomong kayak orang seperti siapa ya, almarhum Steve Jobs misalnya, Hmm. itu kategori orang yang punya talenta 5 sih, ya kan? Kalau kita level-levelnya cuma talenta 1, ya jangan ngotot lah, ya Iya. kan? Kemampuan kita cuma segitu, jangan berharap mimpi kegedean gitu istilahnya gitu, harus tahu diri. Iya. Nah, Iya. tapi kalau Indonesia tuh enggak gitu gitu kan. Jangan ngimpi lo. Siapa sih Hmm. lo ngimpi mau jadi orang kaya apa ini itu kan? Hmm. Ya enggak juga. Daud aja gembala jadi raja kok, Iya. ya kan? Modal apa Daud? Ketapel. Hmm. Lawannya siapa? Goliat. Kalau gila, prajurit paling sakti loh. Iya. Kita bicaranya prajurit tempur terhebat di seluruh daratan Ada waktu itu juga. gitu kan. Iya. Israel, Filistin dan sekitarnya gitu. Benar-benar juaranya dia gitu loh. Gak ada yang berani ngelawan dia. Ya kan? Bukan hanya Israel, yang lain tetangga juga gak ada yang berdeketin gitu, saking ngerinya dia gitu. Filistin itu paling brutal gitu kan. Iya. Yang ngelawan siapa? Anak kecil. Saul aja takut gitu. Saul tuh Iya. luar biasa gagah perkasa loh. Iya. Ya, lebih tinggi sekepala dari orang, katanya kan leher dan kepala lebih tinggi dari orang. Jadi kalau orang 1,6 tuh 1,85 kan kalau kita ngomong Iya. tingginya kan. Hmm. Tinggi sekali gitu. Kalau orang zaman itu 1,5 lah kita anggap lah ya, orang kecil-kecil kan zaman dulu gitu kan. Hmm. Dia tinggi sekitar 1,8. Perbandingannya kayak saya sama istri saya gitu kan. Saya 1,57, saya 1,78. Saya satu kepala yang lebih tinggi dari dia. Itu Saul loh. Hmm. Udah begitu gede, gagah, keren, wah, six pack gitu kan, Hmm. model GQ gitu kan, cover Men's Fitness gitu. Karena tampangnya juga keren sekali, meyakinkan sekali kan, kita lihat catatannya kan, Iya. ditulis kan, tampangnya wow gitu, bener-bener, wih penampilannya hebat, ini cowok banget. Terus Daud, kecil, dengan muka kemerah-merahan, boyband ini, K-pop, Nah. bawanya ketapel, ya kan, bawa ketapel, lawannya Goliath tuh raksasa UFC gitu kalau sekarang gitu jeleknya aja gitu Eh, kan, eh. atau si Gypsy King gitu kan, petinju kelas berat yang 2,10 meter gitu kan. Iya. Iya. Lu bayangin K-pop boyband tinggi 1,6 lawan Aquaman gitu lah kasarnya gitu Iya. kan. Iya. Oh berantem apaan gitu kasarnya kan. Bercanda lu. Iya. Makanya gue liat tuh kayak, wah lu sih keterlaluan ngutus anak kecil ngelawan gue lu. Ya kan. Iya. Ah. Jadi ada banyak hal di mana karunia itu tuh kecil gitu kelihatannya kan. Ketapel gitu kan. Hmm. Tapi bisa ngebunuh Goliat. Dan dari situ perjalanan karir Daud akhirnya malah jadi raja. Dan Iya. raja terhebat gitu kan. Hmm. Dan tergantung karunia Tuhan. Nah, jangan pernah anggap remeh. Nomor satu tanya dulu sama Tuhan. Kalau memang kalibernya cuma tukang bakmi gerobak keliling, ya Iya. sudah. Iya. Tapi Hmm. jelas tukang bakmi keliling yang paling laku di situ gitu Iya. kasarnya, Iya. kasarnya aja kan. Iya. Benar-benar dikasih satu, ya dikasih satu, jadikan dua. Iya. Jangan satu terus disimpan, dipendam, disia-siakan gitu istilahnya Ah, kan. jangan. Nah, nggak boleh begitu. Hmm. Ya, lu dikasih satu, bener. Tapi jangan dipendam loh. Yang Hmm. satu itu kan nggak dikembangkan, Iya. disimpan kan. Sayang. Dibalikin lagi, ini Tuhan satu. Oh, marah Kampret tuh. lu kata Tuhan Iya, gitu kan. marah. Iya, itu yang bikin marah banget gitu kan. Kata-kata lebih kasar sebetulnya. Iya. Kita kasar banget. Terus sampai dibuang ke tempat di mana retak gigi segala, dikutuk habis-habisan Iya. gitu kan. Iya. Sampai dibuang ke neraka jeleknya. Hmm. Yang 5 jadi 10. Itu udah paling sukses gitu. Udah kasih 5 jadi 10, dia paling sukses. Dia yang pertama kali nyamperin Tuhan. Tuhan ini talenta Tuhan. Saya udah usahakan jadi 10. Hmm. Udah dapat paling banyak, paling sukses, paling rendah hati, nyamperin duluan gitu istilahnya. Bukan Iya. diminta. Dia datang duluan, ini Tuhan, udah jadi 10 loh. Hmm. Masih benar-benar nggak disuruh aja kerja gitu loh. Hmm. Makanya kan itu loh Iya. tipe-tipenya. Makanya tuannya langsung, hamba yang bagus, ambillah, terima kekuasaan atas 10 kota. Itu perkara kecil, lu sukses dikasih perkara gede, dipercaya. Iya. Jadi nggak mungkin lu langsung di atas, itu nggak mungkin. Lu pasti harus dari bawah dulu, baru ke atas. Ya itu masalahnya. Sekarang lu dikasih 5, lu bisa jadi 10 dulu nggak? Begitu jadi 10, ini berikutnya ada take off nih. Hmm. Ya kan? Dari 1, lu bisa jadi 2 nggak? Begitu jadi 2, take off. Nah, Hmm. take off lu berapa, gue nggak tahu gitu istilahnya kan. Iya. Kemampuan Anda apa gitu. Hmm. Ya kan? Kalau kita bilang ngelesin orang, banyak yang bilang, ya, gue cuma bisa ngelesin orang apa? Ya, Ya, siapa banyak bilang. juga lembaga kursus yang gila-gilaan gedenya gitu kan. Bahkan sekolah gede yang di IT di Indonesia, setahu saya mulainya dari kursus. Ya makanya itu dia. Saya senang sepeda ya. Itu ada klubnya IF loh. Grup balap sepeda profesional yang sponsornya itu IF loh, English First. Oh. Bayangin aja. Nah, grup
grup pembalap sepeda profesional tuh nggak murah. Itu Iya, juta-juta dolar loh. iya. Gajinya per orang, running kostum itu sendiri berapa juta saya nggak tahu. Oke. Perawatan mereka nggak ada yang murah. Makanya Iya, itu ngelesin Inggris tok loh, iya. sampai mampu sponsor tim seperti itu. Wow, hebat. Ya, jadi nggak ada sesuatu tuh yang, iya nggak ada sesuatu tuh yang sia-sia, remeh gitu, nggak ada. Tinggal ya kita rendah hati apa nggak terima. Oke, Ya itu kan, oke. tukang kopi bakat lu, Iya, ya kan? Bakat jadi kopi, bukan lu fenomenal bakat banget. lu cuma bikin kopi. Iya, Iya, fenomenal. tapi kopinya kok kopi kenangan gitu kan dasarnya kan, Iya, kok bisa jadi 700 cabang gitu kan? 700, Atau aduh. bakat lu tukang kopi, terus jadinya Starbucks. Iya, kayak Howard School. Kan tukang kopi toh Starbucks. Iya ya, tukang kopi. Penjual Ya, mesin kopi tukang berarti, sales. dia tukang kopi, tapi kok bisa seluruh dunia jualan kopi? Itu pertanyaannya kan. Iya, Itu makanya jangan pernah remehkan sesuatu yang kedengarannya sederhana, kelihatannya remeh. Ya saya pernah diskusi kan, diskusi lebih tepatnya ngobrol-ngobrol lah, hmm. antara YKK, pabrik shredding, Hmm. sama Isuzu, gedean mana? Bisa Isuzu jadi pabrik mobil, YKK. jauh. YKK Jauh jauh ya, lebih gede, jauh. jauh. Karena Secara 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 nilai perusahaannya ya, kan hmm, sama-sama perusahaan go public nih, iya, tinggal lihat aja, jauh di atas Isuzu. semua orang pakai resleting YKK. Exactly. Isuzu di Indonesia cuma punya satu pabrik, YKK punya 7, Wow. punya 7, Iya. hanya di Indonesia. Berapa di seluruh dunia? Sekedar gambaran aja. Iya. Maka papa saya tuh langsung ngomong, wah Isuzu lah, bisa bikin truk, bisa bikin ini itu. Ya, tapi ya kakak dipakai semua orang. Dia nggak bisa ngelihat gitu. Nah, itu termasuk orang yang meremehkan gitu tipenya. Iya. Ya kan, meremehkan gitu. Ah remeh cuma bikin rating. Hmm. Tapi Tapi ya strategi kakak dipakai di seluruh dunia. iya. Nah, Anda nggak bisa bilang kalau itu wah hebat ini bisa bikin barang wah gitu. Enggak loh. Kayak Ferrari gitu kan. Wah, nah, mobilnya sekian puluh miliar satu biji gitu kan. Orang berebut gitu kan, kolektor orang kaya kan, Sultan Dubai semua pada beli. Toyota. Nah, tapi yang paling gede di dunia Toyota. Car for every person. Iya, itu dia beda jauh sekali loh volumenya itu nggak main-main gedenya. Nggak bisa kita bilang sesuatu itu remeh. Mungkin. Honda tuh gede gara-gara bikin moped, Hmm. sepeda yang ada mesinnya satu silinder. Kalau Iya, sekarang jadinya selis Selis. gitu sepeda listrik kalau sekarang. Nah, Mulainya dari Selis bikinnya ya. itu, bikin dari situ karena pabrik dia kena bom kan, pas perang dunia Ah, dua, iya, habis fasilitasnya. Jadi dia bikin apa? Moped. Karena orang Jepang nggak punya duit buat beli mobil, iya. tapi mereka butuh transportasi kan. Jadi bikin moped Hmm. yang paling murah, paling sederhana dipakai. Itu Jepang larat gitu kan. Hmm. Nah, setelah itu baru mereka bikin mobil. Hmm. Kembali bikin mobil sih. Tadinya mereka udah bikin mobil. Nah, tapi karena di bom ya itu banting setir, bikin moped, naik lagi, bikin motor, bikin mobil. Nah, sesuatu itu bukan dari nilai dunia. Kalau kamu benar-benar serius, mulai bertanya pada Tuhan, terima dengan rendah hati. Apa itu titahnya kan? Kalau disuruh jadi tukang sapu, ya menyapulah sebaik mungkin sampai para malaikat di surga bisa dibilang, di sini ada tukang sapu yang nyapu tempat ini sebersih halaman istana surga. Ya, walaupun lu cuma tukang sapu jalan, misalnya gitu. Hmm. Lu bisa sampai malaikat bilang, ini tukang sapu nyapu jalan sebersih jalan-jalan depan istana Tuhan di surga. Diberkati. Bergantung. Hmm. Oke. Karena ada orang yang talenta memang rendah sekali ya, nggak Hmm. nggak memungkinkan untuk dia jadi besar. Hmm. Ya, jadi ini cerita Romo, aduh saya lupa Romo siapa itu. Dia waktu itu datang jadi pastor tamu gitu di paroki Kelapa Hmm. Gading, dia khotbah, dia cerita uh, koster gereja dia kalau nggak salah dari Semarang, Hmm. kalau saya nggak salah Iya. ingat. Nah, Jawa Tengah situ saya ingat saya. Itu koster beneran bego. Hmm. Ini agak keterlaluan sih. Jadi ceritanya hujan deras, banjir. Hmm. Udah genangan tuh halaman gereja, dan Iya. dia masih siram rumput. Masih kerjaan, siram kembang. Oke. Sampai Romo, iya sampai Romonya nanya, Pak, ini udah banjir, Pak.
Iya, tapi kan jam segini tugas saya siram rumput. Bener-bener tek 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 sama kerjaannya. Iya, ya, bayangin orang ini kan praktis nggak punya logika ya, kalau saya ngomong Nah, itu jeleknya aja ya. Kalau kita punya logika sedikit aja, ini besok mati nih rumput bukan jam segini kebanyakan dikasih. air. Iya, makanya dia masih siram. Makanya saya bisa bilang orang ini bodoh, gitu kan. Sudah banjir aja masih nyiram rumput, masih siram kembang. Itu udah kondisi tenggelam gitu loh. Ngapain lu tambahin lagi? Ya kan? Nah, ini contohnya gitu kan. Tapi orang ini taat, ya kan? Disuruh Tuhan jadi koster, udah dikerjakan aja. Iya, Ya, kan? Dengan segala kekurangan dia. iya. Tapi dia taat. Dia kerjakan dengan setia kan, bahkan untuk genangan aja masih dilaksanakan. Jam segini Iya, saya harus iya. siram, saya siram gitu. Oh, taat banget, kayak mesin aja, bodohnya nggak perlu kan. Robot aja lebih pintar dikit kan. Nah, Nah ini sampai seperti itu. Tuhan memberkati dia, anaknya 5. 5-5-nya sarjana. wow. Duit dari mana? Ada aja yang Ada dapat aja, ya. beasiswa, ada aja umat yang membiayai. 5 jadi sarjana. Wow. Ya, jangan kecil hati. Kalau memang kapasitasnya terbatas, terima. Kita bukan untuk diri sendiri. Hidup ini kan cuma transit ya, Iya. sebelum kita ketemu Tuhan. Hmm. Maka jadi dunia ini chill lah, kalem aja lah, nggak usah ikut tren-tren dunia terus gitu loh, ntar Iya. stres. Hmm. Ini waktu kayak kemarin COVID gitu ya, lockdown lah. Kalau saya bilang COVID itu nggak seberapa, lockdown yang parah. Jadi orang kan gila sepeda semua. Hmm. Semua pabrik sepeda overtime sampai gila-gilaan kerja lembur 24 jam nggak kuber. Demandnya tinggi sekali kan. Iya. Mendadak penjualan sepeda Indonesia itu naik 10 kali lipat loh. Wow. 1000% increase demand. Nah, ya makanya Brompton waktu itu 100 juta orang rebutan. Heeh. Padahal harga dasarnya cuma 30 juta. Iya. Ya kan? Nah, itu kan waktu itu kata dunia, sepeda tuh hebat. Heeh. Begitu lockdown selesai, tren sepeda kan benar mati itu. Nggak ada lagi naik sepeda. Heeh. Sepeda Brompton itu dijual 20 juta aja. Nggak laku-laku. Iya. Ya kan? Sepeda bekasnya waktu itu bekasnya masih dihargain orang ke 50-60 juta. Hmm. Sekarang dijual 20 juta aja nggak laku-laku. Hmm. Penjualan Brompton baru, udah nggak tahu gue matinya kapan. Karena gue udah nggak pernah ketemu lagi Brompton jalanan. Iya. Udah masuk gudang kali. Ya kan? Makanya ya udah, ya itu yang punya juga udah naik sepeda lagi. Karena waktu Iya. itu cuma sekedar trending aja, Iya. ikut-ikutan, nggak sungguh-sungguh. Jadi waktu itu saya sampai kaget sendiri naik sepeda, gila, mana kok banyak banget orang naik sepeda, biasanya cuma gue sendirian. Hmm. Ya kan? Tapi sekarang gue sendirian lagi. Temunya lu lagi gitu, orang-orang naik sepeda, ya dia lagi. Adalah tambahan, tapi kayak, aduh, kalau rute gue bisa 3, sekarang jadi 8 lah kalau kita ngomong Iya. paling jeleknya gitu aja. Kalau dulu kan kayak 200 gitu mendadak gitu kan, dari mana nongolnya nih 190 lebih ini. Nah itulah makin dunia. Dunia itu berubah terus. Relatif. Tidak ada yang pasti. Jadi di zaman Yesus, simbol status paling hebat untuk orang kaya di Israel itu apa? Kuda apa? No. Bener-bener benda yang paling mahal, nggak masuk akal mahalnya itu Oh, bener-bener beling. kalau lu punya, nah, Beling, ya beling. botol kaca. Botol kaca ya. Botol kaca makanya. Botol kaca itu barang paling mewah di zaman itu. Sekarang kita buang-buang tuh. Iya. Makanya itulah relatif. Tapi kalau nilai Tuhan itu absolut. Dia nggak pernah berubah. Ya kan? Iya. Nyolong. Dari pertama zaman Adam mencuri itu udah salah. Iya. Sekarang salah, sampai kapanpun tetap salah. Iya. Itu Tuhan. Makanya kalau dia bilang kamu punya harus jadi seorang pengajar, ya kalau kamu arahnya jadi seorang akuntan, ya udah nanti Lakukan saja. lebih abstrak dari itu gitu. Kamu harus bergerak di bidang yang banyak perhitungannya misalnya, atau bidang-bidang yang engineering, atau bidang yang eksakta, atau bidang yang seni. Gitu. Biasanya Tuhan nggak saklek satu, dia akan memberikan beberapa alternatif gitu loh, Hmm. yang kompetensinya nyambung buat kita. Nah kalau Iya. di situ Anda lakukan dengan sepenuh hati, Anda betul-betul maksimum memberikan pelayanan terbaik, memberikan terbaik buat Tuhan, persembahan ya. Hmm. Nah, hidup Iya. kita itu jadi persembahan.
Makanya kayak lagu itu kan, selama aku masih kuat kan, pakai lagu selama aku masih kuat, ya itu jadi mempersembahkan hidup ini harus jadi berkat gitu, benar-benar jadi persembahan buat Tuhan. Nah kalau udah sampai kayak begitu, pasti baik. Mungkin nggak kaya, tapi ya cukup. hidup. Iya, cukup. Kalau dunia kan Harus standarnya kaya, berlebih. caranya bagaimana mereka nggak peduli gitu kan. Iya, mereka kan life of opulence ya, mobil mewah, rumah, gedung ya kan. Muda muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Nah, Iya, ya kan? Ya, tapi kenyataannya kan nggak begitu kan. enggak. Kalau Tuhan bilang kan Anda harus kerja keras di waktu muda, bijaksana di waktu tua, Hmm. baru bisa masuk surga. Penasehat tuh rambut putih gitu kan, udah tua Iya. bijaksana gitu maunya kan. Dasar raja dikelilingi penasihat, kerajaan aman. Iya. Nah, jadi kita kalau memang ragu-ragu gitu kan, selain berdoa, juga harus cari penasehat. Yang siapa itu penasehatnya? Nah, carilah penasehat yang kompeten. Iya. Jangan kayak anaknya Salomo gitu kan. Iya. Udah nanya penasihat bapaknya dibilang jangan, nggak seneng. Hanya temennya yang nggak bijaksana. Iya. Berantem, ujung-ujungnya pecah kerajaan kan. Iya. Nah, nasihat itu biasanya nggak enak gitu loh. Bukan yang lu mau. Tapi yang benar dan harus kau lakukan. Oke. Itu kan. Hmm. Lu pernah denger yang si penyanyi klasik Andrea Bocelli, pernah dengar? Oh iya, iya, yang buta kan? Andrea Bocelli yang buta ya. Andrea Iya. Bocelli itu jadi pada saat dia mulai meniti karir, dia menemui siapa gue lupa gitu. Kayak talent scout-nya gitulah, Iya. Iya. beropera segala gitu. Orang itu begitu dengar dia menyanyi, kamu berbakat, Hmm. tapi kamu belum cukup baik. Hmm. Pulang, latihan lagi menyanyi setahun. Setelah itu baru kembali. Itu kan penasehat yang baik. Iya. Lu punya talenta, lu punya bakat, suara lu bagus, Hmm. tapi teknik lu kurang. Hmm. Tolong diasah. Iya. Tahun depan lu balik lagi. Hmm. Dan itu dilakukan. Jadi Andrea Bocelli sungguh-sungguh pulang, cari guru nyanyi, kursus menyanyi selama setahun. Hanya latihan. Jadi kembali lagi, diterima. Dan dia tidak berhenti di situ, dia terus berlatih sampai hari ini, terus mengasah kemampuan dia. Iya. Maka di situ orang yang sukses itu di situ punya kerendahan hati. Mereka nggak pernah berhenti latihan. Kalau orang itu udah ngomong, gue udah tahu, gue udah ngerti, pasti gagal. Karena dia artinya nggak mau belajar kan. Iya. Nah, pada saat Anda tidak berkembang, orang lain berkembang dan mereka akan melampaui Anda. Benar. Makanya kalau udah diarahkan sama Tuhan, ya itu pertama, tanya Tuhan. Kedua, miliki kerendahan hati. Harus bisa. Benar-benar harus bisa merendahkan diri dan terus belajar, terus berusaha. Iya. Ya kayak gue menulis gitu. Udah nulis berapa tahun gue udah nggak tahu. Artikel Banyak 100 banget. lewat. Iya makanya. Tapi apakah gue berhenti belajar? Tidak. Dan gue masih tetap merasa bisa lebih baik lagi, bisa lebih sederhana lagi, lebih jelas lagi nggak? Sampai betul-betul beresensial. Jadi akhirnya artikel itu makin pendek, Hmm. makin sederhana kata-kata yang saya pakai. Iya. Ya, itu bagian dari pelajaran saya, menyederhanakan kan. Iya. Bahasa saya tidak akademik jadi, Hmm. tapi orang-orang yang baca senang. Dan Nah, orang-orang nggak ngerti itu paham. Jangan pakai bahasa yang istilahnya begitu canggihnya sampai orang mesti dari Google Google search gitu kasarnya. Ini maknanya apa ini kata ya? Atau buka Webster Dictionary gitu kasarnya kan. Ya, beberapa saya memang harus pakai ya, karena kata-kata itu sangat teknis ya. iya, Nah, karena tapi kan nggak berarti setiap paragraf harus ada beberapa kata seperti itu gitu istilahnya kan. Nah, saya pernah baca tuh paper paper apa gitu, terbitin gitu. Bahasanya kayak begitu. Nyaris setiap halaman tuh ada berapa kata yang saya nggak, yang unik. ya, kata yang terlalu canggih begitu, makanya Iya. sampai ini paper maunya apa sih gitu kasarnya. Hmm. Tapi ya begitulah ya, orang-orang yang akademisi yang cuman berpikir, ya udah kalau nggak ngerti artinya lu bego. Nah itu yang susah. Nah itu akhirnya ya nggak kemana-mana sih. Iya. Akhirnya riset riset itu tidak tidak berkembang. Jadinya nggak kemana-mana juga. Kalau ide itu bisa dipahami orang, pasti berkembang dan akan ditindaklanjuti
sehingga itu bisa terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh. Contoh, mesin mobil. Iya. Pada saat awal-awal dikembangkan itu kan masih susah banget tuh. Iya. Terlalu ribet ini itu kan. Tapi akhirnya kan ada Henry Ford. Henry Ford mampu membuat mesin yang sederhana. Jadi bisa diproduksi massal gitu. Iya. Mesinnya bukan yang tercanggih loh, tapi paling sederhana. Hmm. Maka bisa diproduksi dengan segala keterbatasan teknologi waktu itu dan bersifat massal karena sederhana gitu. Kalau yang rumit-rumit nggak bisa. Itu Duesenberg. Itu mesinnya keterlaluan. Hebat tapi nggak bisa. Itu custom made. Semuanya dibikin pakai tangan satu persatu. Ferrari lah kalau sekarang kita ngomong. Luar biasa tapi terlalu ribet. Jadi secara ekonomis nggak beres. Nah, dari ide brilian untuk menyederhanakan proses produksi dan teknologi itu, dia meminjam ide dari rumah jagal, di mana daging itu ditambat, dikait, dan dilempar itu jadi ban berjalan. Ide-idenya dari ban berjalan dari situ, dari rumah jagal. Henry Ford jadi bikin perakitan ban berjalan, mass production. Dari situ orang menyempurnakan lagi, akhirnya kan nongol juga perusahaan GMC, Chevrolet, dan sebagainya kan. Toyota, semua nyusul dari situ kan. Nah, Toyota juga punya sekarang ada ideologi dan just in time segala macam kan. Terus semua kan perkembangan dikembangkan orang lagi gitu, ide-ide itu. Jadi dunia jadi lebih baik. Ide yang bagus tuh begitu, membuat dunia jadi lebih baik. Nah, kalau ide Anda ada dan memang solid, ya laksanakan aja. Kalau idenya nggak ada, kan nggak semua orang punya bakat jadi pengusaha. Kita ngomong. Kalau memang jadi karyawan, ya kerjalah dengan tekun dan baik, gitu loh. Ya kan? Nah, jadilah karyawan tekun dan baik, dan terus-terusan memperbaiki diri. Kaizen. Ya, setiap hari lebih baik 1%, lebih cepat 1 detik, ya terusnya memperbaiki diri. Itu juga baik. Karena secara langsung Anda menjadi contoh teladan. Nah, buat yang lain, buat anak sendiri, buat keluarga, itu kan contoh. Jadi oh ya harus begitu jadi orang. Jadi nggak perlu canggih-canggih, tinggi-tinggi, gede-gede. Ide itu nggak usah aneh-aneh. Ya nggak usah, wah gue harus bikin terobosan teknologi sampai kayak apa. Nggak perlu. Cukup sedot tinja yang bagus aja kok. Bisa kaya. Nggak usah macam-macam. Ya kan? Ya, bikin kopi yang bagus aja. Laku kok. Banyak yang mau. Jangankan kayak gitu. Saya ngasih skala yang sangat kecil ya. Kalau kita di Kelapa Gading, lu pernah lihat kopi Joni? Yang di Kopior situ. Itu ada dekat-dekat Kim Taigon situ tuh. Kopi Singkawang gitu deh. Bener-bener kopi tiam. Dari nyeduh sendiri, bener-bener gas dulu. Wah, nuang-nuang bolak-balik gitu. Gayanya kayak teh tarik gitu kan. Itu saking lakunya, sampai siapa pengacara terkenal kita itu, yang Hotman Paris ya, Bapak Buaya Darat Indonesia itu. Nah, itu bukan gue yang ngomong ya, dia dikirimin papan bunga di depan warung kopi. Ini di depan tempat kopi itu ada atau hari apa gitu. Ketua Buaya Darat se-Indonesia gitu, ada yang ngirimin papan bunga itu, makanya gue ampun dah. Makanya itu tukang kopinya itu sampai dari tadi very humble beginning ya. Pakai kaos singlet zaman dulu gitu, modelnya udah kayak film kungfu gitu, nyeduh kopi sendiri. Sekarang dia naik Land Cruiser Turbo loh sekarang. Itu nggak lama loh. Ya itu kita bisa lihat progresnya dari skala yang sangat kecil. Nyewa satu pojokan, tempat itu aja bukan punya dia itu. Yang punya tempat itu siapa? Saya lupa namanya, dokter kok. Itu dia kan apotek sama klinik. Tapi akhirnya anaknya memutuskan merubah jadi disewain buat tempat-tempat makan kayak gitu, kecil-kecil gitu kan. Dia nyewa satu pojok, satu gerai gitu, satu stand gitu. Nah, orang yang suka nongkrong ngopi, ya Tuhan memberkati dia ya dengan si Hotman Paris itu yang selebritis gitu istilahnya kan. Jadi orang bernongkrong di situ juga, ikut-ikutan, laris. Terus dia buka cabang beberapa yang saya tahu laku semua. Ya, sekarang udah mampu sampai segitu. Ekonominya meningkat drastis. Hanya seorang tukang kopi. Ini teman saya cerita, dia jualan cat otomotif. Jadi cat otomotif itu sulit. Dalam artinya gini, lo harus bisa mixing cat itu sampai warna pas banget. Karena tiap pabrikan itu punya warna yang agak-agak aneh gitu kan. Nah, suatu hari dia didatangin satu bapak-bapak,
50-an lah, 40-50 gitu, taksirannya menengah gitu, seumuran saya. Naiknya kalau nggak salah Porsche, mobil mewah kok, saya lupa, bukan Mercy, bukan, agak aneh gitu. Porsche apa, itu bukan Ferrari kalau saya Porsche. Datang naik Porsche, Mbak, bisa nggak bikinin cat seperti warna mobil ini? Karena mobilnya lecet. Jadi dia bengkel nggak sanggup. Perbaikin. Nah, dia mau tolong dong, di-fixing katanya. Dia nggak berani. Waduh, itu Porsche Pak. Ya nggak berani dia mixing catnya buat Porsche itu katanya. Itu saya nggak yakin Pak. Itu kayaknya bisa belang nih kalau saya salah mixing sedikit aja. Karena Porsche itu formula catnya khusus sekali dia bilang. Dia sebagai tukang cat dia ngerti, dia tanggung jawab. Dia intinya dia nggak berani dan dia nggak jadi jualan ke orang. Nah, singkat kata si customer ini kan, oh ya oke lah kalau gitu. Saya coba tanya lah. Dia agak malas pergi ke bengkel Porsche resmi sebetulnya gitu aja karena tempatnya jauh gitu menurut dia. Nah terus teman saya penasaran gitu, Bapak tuh bisnisnya apa sih? Oh, saya punya warung Indomie sama kopi. Wow. Warung kopi Indomie. Warung kopi Indomie kan warung betul-betul gitu kan ngomongnya. Tenda gitu kan. Warung kopi Indomie kok bisa beli Porsche gitu pertanyaannya gitu kan. Warung kopi Indomie kok bisa punya Porsche? Iya, saya punya 5.000 warung. Ya, tanya kepada Tuhan satu, kedua, ya sederhana, ya, lo humble aja, rendah hati, lo jalankan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, kalau Anda mengikuti standar Tuhan, Anda bahagia. Kalau Anda ngikut standar dunia, nggak bakalan bisa bahagia. Karena berubah terus. Ya kan? Itu dulu botol kaca udah paling mewah. Sekarang kita buang lagi tong sampah. Buat apa beling? Ya kan? Itu. Nah, terus dunia cenderung distopian. Dunia kalau ngeliat tuh masa depan tuh jelek. Perhatiin. Film-film kan, oh dunia kiamat, hancur gitu kan. Nah, tapi kenyataannya Tuhan bilang kan, aku akan merawat engkau. Dan dunia makin baik loh. Waktu saya masih kecil, tahun 80-an, tukang sapu jalan tuh kurus-kurus, kurang makan. Sekarang mereka obesitas loh. Iya, dan punya smartphone. Iya, makanya. Jadi, nih, lihat kan, dulu handphone tuh nggak ada gitu kan. Orang yang punya telepon tuh orang kaya. Sekarang tukang sapu, tukang kebersihan, bener-bener kita bicara, saya lihat terakhir kali pemulung, telepon smartphone. Dan setiap tukang ojek punya smartphone sekarang kan. Ojol. Makanya, teknologi itu memperbaiki taraf hidup manusia sehebat itu. Sekarang semua orang punya akses yang sama akan informasi. Lu mau pakai apa enggak? Ya kan? Lu mau bijaksana apa enggak pakai akses informasi? The choice is ours to make. Ini pilihan kita. Tinggal kita maunya pakai apa kita. Ya, kita tutup dalam doa ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas podcast perdana ini. Kiranya Engkau sudi memberkati kami agar podcast ini dapat berkesinambungan dan podcast ini juga memberkati orang-orang yang mendengarkannya dan membawa perubahan dalam hidup orang-orang yang disentuh. Terima kasih Tuhan, selamat malam. Dan akan tutup dengan doamu. Bapa kami dalam surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa dan Putra Kudus, amin. Thank you Bro Andre. Terima kasih, Ko.